pada malam hari ini. Kita mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan, kalau kita semua dalam keadaan sehat, walaupun ada dari kita mungkin dalam pergumulan, sakit penyakit, atau berbeban berat, kita mau jadikan ibadah fellowship ini sarana kita untuk terus melekat pada perkenanan Allah. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian kasih setiamu. Tuhan, kita mau terus katakan sama Tuhan, Tuhan kau begitu setia dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setiamu yang kuras lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Ibu Bapak, saya teringat sekali pada kesetiaan Tuhan dalam kehidupan saya pribadi. Ketika kami dulu pindah kontrakan satu ke kontrakan yang lain, banyak sekali pergumulan dan rasa khawatir. Dan sekarang saya mau katakan, Tuhan Kau terlalu setia dalam hidupku. Ternyata rasa takut khawatir itu karena kita yang menciptakannya sendiri. Bapak Ibu, kalau ada dari kita, bahkan saya pribadi sedang mengalami banyak tantangan, pergumulan, kehidupan. Tapi saya mau tetap duduk tenang. Kemarin saya ditolong, kenapa sekarang saya harus terus lagi khawatir? Tapi khawatir, takut adalah kedagingan kita. Itulah tandanya Tuhan sedang berkuasa dalam hati kita. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan luar biasa lagi. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau,
selain puji dan sembah Kau. Kita bersatu dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih buat perkenanan dan kami menantikan lawatan-Mu Bapa di dalam acara fellowship kami ini ya Bapa. Sederhana kami dalam mencintai-Mu, begitu juga sederhana Engkau mengungkapkan cinta-Mu pada kami semua di sini Tuhan. Amin. Bapa di sorga, kalau dari kami ada yang mengalami beban berat, pergumulan, sakit, penyakit, ataupun yang menjadikan hati kami kecut dan tawar hati. Tuhan, lawatlah kami pada malam hari ini. Engkau akan berbicara melalui hamba-Mu ya Bapa yang akan membawakan firman. Biar firman yang boleh ditaburkan itu semua isi hati. Terima kasih Tuhan, seberapapun kami yang hadir di sini, kami tidak melihat secara kuantiti Tuhan, tapi kami mau melihat ya Bapa, hati yang begitu rindu akan menggerakkan satu kota. Dan itu kami percaya ya Bapak, kami bersatu hati dalam acara fellowship ini ya Bapak. Kami mau bersatu hati memanggil, meminta-Mu ya Bapa untuk datang melawat di dalam acara ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa di sorga, buat perkenanan dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, kita mau nyanyikan satu lagu, segala puji syukur kita mau naikkan pada Tuhan apapun keadaan hidup kita ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari kita bersorak. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan, sungguh-sungguh kita gerakkan sorga untuk bisa menatap kita pada acara ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau
bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Bersoraklah semua. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Bersoraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Amin. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setia. Saya mau buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang mau berkenan bersaksi untuk membagi berkat bagi kita semua. Amin. Nah, saya mau bersaksi ya. Salam semuanya, sehat selalu ya. Pada sebelum pandemi ya, 2019, bulan Oktober, saya waktu itu mau ke Beijing sama teman saya, bisalah bahasa Beijing kali, saya mah nggak ngerti. Ya sama dia, kita ikut-ikutan sama dia, mungkin kita bisalah gitu, main gitu. Nah, saya udah daftar pada bulan Oktober. Harganya juga nggak berapa lah, 13. Ya mungkin sama jajan apa kata teman saya, habislah 15 kita pergi, nanti kita sekamar berdua. Kata saya, iyalah ayo. Nah sebelum saya bayar, belum saya nyerahkan ke paspor ke yang turnya itu, saya bilang dulu ke Pak Johan, ya teh, Mama mau ke Beijing. Nanti di Oktober tanggal sekian, harga segitu. Tapi Mama sih udah oke aja sama teman. Ada teman, dia bisa bahasa Beijing lah gitu. Bahasa Chinese gitu. Kalau Mama sih nggak bisa ya bahasa itu. Kalau teman mah bisa, jadi kita bisa sama-sama. Biarpun kita nggak mengerti gitu. Akhirnya Pak Johan bilang apa? Ngapain Mama ke Beijing? Mau ngeliat tembok Cina? Nah, mending Mama ke Israel aja. Otomatis nih ya, mulut teh cepet nyebut iya. Sebetulnya saya nggak mau ngeberatin anak. Anak mana pun juga saya nggak mau meminta, apalagi anak saya lagi ngebiayain anak-anak kuliah. Tani waktu itu masih kuliah. Anak saya yang besar juga, anaknya yang kecil masih kuliah. Kita nggak mau ngeberatin anak. Kita apa adanya. Kita bersyukur anak-anak kita bisa nguliahin anaknya. Itulah Tuhan itu baik. Jangan kayak saya putus sekolah ya nggak sampai lanjut sekolah lanjutan atas pun nggak lulus nggak diterusin soal apa soal biaya ekonominya itu. Orang tua saya usahanya kecil, anak banyak 7. Ya orang dulu mah gitulah, anak banyak, pendidikan nggak diusahain lah gitu. Sampai semua anaknya putus sekolah lah di tengah jalan. Apalagi saya ya paling besar putus sekolah. Kalau bisa di keluarga kita jangan ada yang putus sekolah. Ya puji Tuhan, di cucu-cucu saya semua beres. Saya Pak Johan juga beresin anaknya beres. Anak saya juga yang besar ngeberesin beres. Waktu itu dia lagi pada sekolah, kita nggak mau nyusahin. Tapi kenapa mulut otomatis ini rencana Tuhan baik ya. Nyebut cepet iya. Nama tuh di November ada cenah. Sebulan lagi lah tanggal 12 Mama pergi ke Israel, biarin saya yang ngebiayain.
Nah, saya pergi ke Israel, dibiayain sama Pak Johan. Biayanya itu turnya aja 30 juta, Pak Johan yang bayar. Jajannya anak saya yang besar yang di Lipo ngasih $1.500 buat mama jajan. Mama pengen apa beli. Nah, saya berangkat 12 Oktober dari Jakarta jam 12 siang. Diantar sama mantu saya yang besar. Saya berangkat ke Israel 12 jam ya sampai ke Israel. Tapi dalam 7 jam kita ganti pesawat. Mau masuk ke Mesir, 5 jam lagi kita masuk ke Mesir. Di situ ada bandara. Sebelum kita masuk ke bandara, kita ke imigran ya, satu persatu. Diperiksa, kita bawa tas 2, satu tas yang besar, satu tas yang 5 kiloan. Saya juga itu tas yang besar, mantu saya ngasih pinjam. Dia mah suka ke luar negeri aja, punyalah tas, jaket, baju. Saya kasih pinjam sama dia. Jadi saya nggak beli apa-apa. Baju dia, sama tas dia, sama jaket dia saya pakai. Cuman kalau tas yang 5 kilo, pengasih dari tur. 30 juta ngasih tas yang buat 5 kilo. Nah, akhirnya saya berangkat. Di bandara ini kita satu persatu, kita ngesatu sama yang mau umroh. Di umroh itu banyak ibu-ibu, ya kayak kita aja 10 hari katanya. Satu sama dia orang. Nah, barang kita sampai di imigran, satu persatu kita udah campur aduk sama yang umroh. Nah, bagian di tur kita juga udah duluan, udah nunggu dari, dia mau udah diperiksa duluan lah, udah masuk. Tinggal saya belakangan. Yang umroh udah, saya ditahan. Paspor saya ditahan. Ya mungkin ini udah lama ya kejadian di tahun 2019. Saya mau ceritakan ini, ada sesuatu di saya ini perasaan nggak enak itu belum diucapin. Jadi sekarang nih, kalau saya mau ucapin asa berat gitu, saya mau bersaksi ini. Karena sekarang mungkin ada kesempatan Tuhan nyuruh bersaksi kebaikan Tuhan ini. Nah, sekarang nih bisa saya mutarainnya. Saya ditahan paspor saya di imigran. Tas saya pun sama dia diambil. Dia bilang apa kita nggak ngerti, kayak bahasa Arab itu ya. Orangnya juga pakai jubahnya putih, janggut pakai topi putih gitu. Kita mau masuk ke Mesir nih. Udah aja kita memang nggak tahu, nggak bisa bahasa, diem aja. Nah, udah semua diperiksa, yang umroh semua udah campur aduk itu semua, kira-kira semuanya 200 orang lah sama umroh. Di bagian kita mah yang turnya cuma 55. Akhirnya udah beres. Nah, yang udah maju ke depan, yang bawa tur ini bukan yang bawa tur ya, yang pemimpin jalan yang buat ke Mesir nih, yang dia tahu bahasa apapun dia bisa, memang penunjuk jalan yang masuk buat Israel itu orang Yahudi. Nah, dia masuk namanya Moni, datengin ke itu yang ituin saya. Dia ngomong apa kita nggak ngerti, mungkin itu apa rombongan saya mungkin bilang gitu. Tapi si yang jaga itu dikemalin lagi paspor saya, apa tas-tasnya itu. Nah, Mas dia nuntun saya. Tahu saya udah tua, kali sendiri, nggak ada teman, kayaknya ada sendiri-sendiri. Umur saya waktu itu 77 tahun. Di tur juga pang tuanya saya, yang lainnya baru umur 70-an. Akhirnya kita bebas. Ganti pesawat di bandara, masuk pesawatnya yang besar, pakai pesawat Saudi punya ya. Bukan Saudi, apa yang buat ke Mekah itu. Oman, pesawatnya Oman, besar itu pesawat. Nah, kita masuk situ, tapi memang kayaknya di karcis ya,
Jadi rombongan kita ini sama yang lain papencar. Ya saya juga duduk sama yang umroh, sama ibu-ibu. Saya tanya, Bu, mau kemana? Mau umroh, sana 10 hari. Oh, nah dari satu pesawat terus saya nyampe di Mesir, kita masuk ke Kairo ya, Mesir. Di situ tas dikasih yang 5 kilo, yang tas besar nggak tahu itu kemana. Semua itu memang begitu cara, nanti adanya di hotel, masing-masing hotel itu tas yang besar udah ada. Kita memegang tas yang kecil aja. Sampai di Mesir, kita mau masuk ke hotel Kairo, disediain bus, 1 bus kita. Nah kita di bus itu tas kecil kita bawa dimasukin bagasi bus semua juga, tapi tas kecil itu dari tur semua sama warnanya oranye, masing-masing dinamain tur itu. Nah, akhirnya kita udah masuk ke Mesir, udah masuk ke hotel. Nah, kalau dari Jakarta jam 12 mungkin sampai sana kalau 7 jam ya tengah malam lah ya, jam 1 jam 2. Tapi perbedaan jam beda, sampai di sana jam 5 pagi, nggak lama kita istirahat, nggak lama dikasih makan jam 6. Kita makan bepres gitu ya, di restoran gitu, hotel diadain. Dari situ terus kita bersih-bersih, berangkat lagi. Ya berangkat lagi lah, ngelihat banyaknya gereja-gereja ya. Keajaiban lah namanya, kita di Mesir itu gereja, ada gereja tua gitu ya. Tiap gereja kita masukin, yang pertama udah keliling di situ, dapat 3 malam kali saya di situ. Nah di Mesir udah sampai ke Gunung Sinai udah. Dari situ kita pergi ke Bethlehem ya, Israel masuk. Akhirnya di Bethlehem kita juga permula masuk gereja, banyak gereja, ada gereja Bapak apa ya, gereja Bapak ya, ada gereja apa macam-macam dah, ada yang Katolik apa. Nah kita orang diperbolehkan masuk semua, yang mau berdoa berdoa. Tapi ini yang penunjuk jalan yang dari Mesir ini, orang Mesir, orang Yahudi nggak boleh dia masuk ke gereja, dia tunggu di depan. Saya tunggu ya di sini di pohon zaitun ya, sana. Nanti kamu kalau pada keluar kumpul di sini, spanduk kita kuning, sana. Kamu ciriin spanduk kuning. Nah di dalam juga kita nggak boleh foto-foto, kita berdoa ya. Saya juga sampai kehilangan topi, ketinggalan. Dan masing-masing itu udah masuk di situ mah orang udah penuh dari mana-mana, dari Cina, dari Amerika udah banyak. Jadi gereja juga udah penuh. Jadi kita timbang doa, ketinggalan topi, kita cepet-cepet cari itu moni yang gayat itu. Mau balik lagi kita juga cuma lah biarin topi mah, orang udah penuh, udah madet. Nanti kita juga ketinggalan ya, udah diantep topi, tapi diganti sih sama yang tur itu, topinya memang topi dari dia, ketinggalan lagi doa. Nah dari Israel itu kita di Bethlehem udah ngelihat inilah keajaiban ya, lagi Tuhan Yesus lahir sampai meninggalnya, sampai salibnya, makamnya, kita lah macam-macam lah keajaiban, sungguh luar biasa. Itu mungkin saya juga udah rencana Tuhan yang nggak disangka-sangka, nggak nyangka seujung rambut pun sampai bisa ke Israel. Itu anak saya diberkati, mamahnya bisa, dia yang ngebiayain. Akhirnya kita terus dari Bethlehem kita dapat 2 malam, pergi lagi ke Tiberias gitu, ke Galilea, terus itu teh semua naik perahu tuh, perahunya besar di Sungai Nil.
naik onta tuh di Mesir juga udah bayar ya itu. Kata mantu saya teh mah ikut naik onta, cenah kita ada kesempatan kapan lagi kita cenah. Bayar bank itu bayar $30 ya. Kalau dihitung-hitung itu hampir 500.000 kita waktu itu. Jangan mikir-mikir uang mah, naik saya onta. Kapal $35. Kalau dihitung 500 lebih waktu itu ya. Kata saya ngapain naik kapal? Paling nggak sejam-jam acan. Udah mantu saya ngebel, naik aja mah bayar, nggak usah sayang mah uang. Akhirnya saya ikut juga naik kapal itu di Sungai Nil. Aduh luar biasa itu. Ada yang dansa-dansa apalah istimewa dah. Nah, udah dari situ, itu juga disaranin mantu saya yang besar ngebel ke saya. Jangan asa-asa mah, ayo mama yang mau cepat, cina ikut, cina. Jangan ini, cina. Jangan sayang mau uang, cina. Kalau saya merasa ya anak saya nyari uangnya dari pagi sampai malam. Kesian ya nyari uangnya kalau kita orang tua mikir. Nah, dari situ sampai terakhir. Nah, terakhir memang tas besar udah ada di hotel. Terakhir kita masuk ke Yordan mau pulang nih. Di Yordan kita udah di Bethlehem itu kita udah di Israel udah belanja-belanja lah gitu segala. Korma itu pikir-pikir mending di Sukabumi 60.000 sekilo. Di Israel setengah kilo jatuh 250.000. Jadi $20 ya setengah kilo itu dolar ya. Terus dibawa ke pabrik parfum. Itu harganya yang 30 cc $60. $60 hampir 850.000. Pikir saya teh buat apa ya parfum gitu. Saya nggak beli, cuman nyoba-nyoba aja gitu. Ngeliat-liat, dikasih sama dia nyoba-nyoba gitu. Di apa wangi enggaknya gitu. Nah akhirnya saya pergi, udah beres-beres, saya nggak beli apa-apa, cuman yang saya beli teh korma buat oleh-oleh sama madu buat cucu saya, bukan cucu, buat cicit saya. Madu juga mahal, nah itu mah dia hitung dolar ya. Terus terakhir saya beli kalung buat cucu saya yang cewek 4 kalung. Di Israel itu kalung itu lambang dia ya, itunya apanya teh apa gantungannya kayak bintang gitu, lambang dia negara dia. Nah, dibilangin sama yang gaib dari Mesir ini, hati-hati itu kalung bisa dijabel kata kita gitu. Nah, kamu pakai itu kalung semua, tutupin pakai selendang. Nah, semua pakai yang pada beli. Saya juga gitu dilapis-lapis lah, tutupin ke selendang. Tapi kita pakai pendeta dari Jakarta ya, pendeta Riki. Dia beli kalung 2, mungkin tahu buat anaknya, tahu buat cucunya, kayaknya buat anaknya dah. 2, tapi dia nggak bisa pakai kan, laki-laki dia. Akhirnya tahu dia pegang, gimana ketahuan, diambil di Yordan itu kalung pendeta, cuman yang bawa mah dia beli itu lilin ya, 4 lilin. Kalau saya mah beli apa ya, anggur ya, anggur yang buat di gereja gitulah, buat ngasih ke gereja. Nah akhirnya kita pulang di Yordan. Yordan enak, kotanya kecil pun kayak orang Muslim gitu, tapi bersih. WC-nya apanya juga. Yordan tas diperiksa lagi. Nah, kalau tas gede mah udah di mana kita nggak tahu, pokoknya tur itu urusan yang tur ya. Udah ditimbang-timbang 26 kilo, mesti 26 kilo, kalau nggak kena cas. Nah, tapi kita mungkin udah bebas itu nggak sampai 26 kilo lah. Nah, tas kecil nih,
Udah bilangin jangan lebih dari 5 kilo, 5 kilo kita kena cas. Anak saya yang besar udah ngebel, "Ma, kalau mama kena cas, jangan diambil, jangan ditebus, kasih aja sama tasnya. Lebih besar," cenah. Uangnya itu lantaran itu main dolar. Nyatonya tas saya, orang lain beres, keluar semua, tas saya ditahan. Nyatonya saya melebihin dari 5 kilo. Tapi di tas itu, tas kecil itu pakaian kotor sebetulnya. Nggak ada apa-apa, cuman saya beli delima. Mungkin delima saya beli 5. Sukabumi waktu itu nggak ada Sukabumi. Kalau di Jakarta sih banyak kali ya. Delima itu gede-gede gitu. Satunya teh berapa ya? $5 satunya. Saya beli 5. Merah gitu, besar, manis. Saya beli 5. Saya masukin ke tas itu. Nah, itulah yang saya kena cas. Tapi nggak sampai kena sih. Akhirnya ditahan tas saya. Dia ngomong apa kita juga nggak ngerti lah. Namanya di sana ya. Cuman ada Mondi nih. Dia datang dan nanya sama saya, "Bu, emang dalamnya apa?" Kata saya teh, "Itu dalamnya teh itu apa? Delima, 5 saya beli delima teh sama pakaian kotor. Kalau enggak saya kena cas besar itu." Tapi anak saya udah nyaranin nggak usah diambil, biarin kasih aja. Nah, habis Moni bilang ke yang apa? Yang meriksanya, badan semua diperiksain tuh pakai alat. Habis kata Mondi, isi ibu ini beli delima, itu dalamnya delima buat cucunya, dia sayang sama cucunya, dia bilang begitu. Dilepasin, tapi itu kan digembok, sampai nggak dibuka ada gemboknya, dia nggak suruh dibuka sih. Akhirnya itu delima dalamnya, oh iyalah nggak apa-apa, bebas aja, dibebasin itu tas kecil. Sampai saya pulang, sampai saya pulang ke Jakarta malam, kalau salah jam 12 malam itu. Perbedaannya duluan jamnya itu 4 jam dulu dia. Kalau di kita di sini jam 2 siang, di dia udah malam, udah maghrib gitu. Jam 6-an lah gitu. Di situlah ya rencana Tuhan, kita nggak tahu, kita nggak nyangka maunya Tuhan. Tadinya saya mau ke Beijing, tapi Tuhan belokin ke Israel. Yang ngebiayain juga ada. Nah, itulah rencana Tuhan yang kita nggak sangka-sangka, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Nah, saya pulang ke Jakarta, uang saya lebih. Saya nggak sampai $1.000 ya, habisnya masih ada 700 apa $800 itu. Nggak sampai $1.000 saya habis. Saya kembalikan ke anak saya, ke yang besar, memang uangnya dari dia. Kata mantu saya teh, "Mama bukan dihabisin, beliin mama pengen apa aja mama beliin emas." Aduh, emasnya beda, harga sama kita udah jauh bedanya dah. Dia mah hitung dolar dah. Saya lihat-lihat juga. Cuma dah, "Mama dapat sertifikat." Ya apa buat apa cek mama sertifikat. Akhirnya saya kembaliin. Kata saudara mantu saya nih bilang, "Jangan dikembaliin, nanti buat ke Saudi kita itu uang." Enggak, kita juga uang pengasih. Kita kalau lebih-lebih, kita nggak usah, kita licik lah, kita ya. Saya kembaliin ke yang besar. Nih, kata saya, "Teri, uang lebih tuh. Ada lamarannya sekian, kalau nggak saya hampir 800 dah, $800. Nah, anak saya yang besar nggak ambil. "Mama, kasih aja ke adek Pak Johan itu. Saya doain dia bisa ke Israel. Nih ada uangnya, tinggal dia nambahin buat jajan." Tuh, kakaknya bilang begitu. "Kasih Johan. Yang uang mama itu yang ada 800.
Kata saya, "Teh kan uang kamu, kasih aja ke dia. Dia buat ke Israel, dia doain tuh kakaknya, adiknya supaya bisa ke Israel." Ya, adiknya Pak Johan. Nah, sampai di Sukabumi, nggak lama Pak Johan datang, saya kembali ke Pak Johan. Kata Pak Johan, "Teh, uang apa mah? Tuh yang mama kasih jajan masih koko. Suruh dikasih ke kamu, diambil nih Pak Johan. Ya nanti buat Pak Johan ke Israel." Nah, itulah kesaksian saya, kemurahan Tuhan luar biasa yang kita nggak sangka-sangka. Terima kasih atas kebaikan Tuhan ya. Kita diberkatin semua juga. Amin. Ya, terima kasih Bu Suwanti buat kesaksiannya. Kalau ngomong tentang ke Yerusalem, saya jadi ingat bapak saya waktu itu eh, dia yang pergi sendiri. Kebetulan mama udah sakit pengapuran di dengkulnya, jadi nggak kuat jalan. Jadi pulang dari Israel itu ya seperti Bu Suwanti, dia cerita pagi, siang, malam, nanti pindah ke ruang tamu, ngobrol sama mama, diceritain semua. Jadi dahsyat ya, keajaiban Tuhan. Saya juga terus tanamkan sama suami, sama saya anak saya, pokoknya kita harus ke Yerusalem. Tujuannya ke situ dulu, ke Israel. Ya, semoga keajaiban itu juga mengetuk rumah kami ya. Terima kasih Bu Suwanti, mari Bapak Ibu sekalian kita mau persiapkan hati kita yang terbaik. Kalau kita rindu dilawat oleh Tuhan, mana hatimu yang mau kau berikan luar biasa buat Tuhan isi kembali, Tuhan berikan kembali firman-Nya yang dahsyat. Kita minta pada Tuhan agar Tuhan menjamah hamba-Nya untuk menyampaikan kebenaran firman, agar benar-benar isi hati Tuhan yang disampaikan. Haleluya. Haleluya. Kita mau nyanyikan seperti rusa rindu sungai. Seperti ada dalam tertulis Mazmur 42 ayat 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allahku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, jiwaku rindu menyembah-Mu. Berisaiku seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, diriku rindu menyembah-Mu. Engkau tanda perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya
bagiku. Saya berikan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami boleh beribadah fellowship malam ini, semua karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu termanifestasi dalam kehidupan kami, sehingga menolong setiap kami ya Tuhan. Kami serahkan semua kemuliaan kuasa-Mu Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita bersyukur kita tadi mendengarkan kesaksian Ami yang luar biasa ya Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, semua karena kemurahan Tuhan ya, tanpa pimpinan penyertaan Tuhan memang kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita di dalam Tuhan tetap harus kuat, kita selalu bersyukur. Apapun permasalahan kita hadapi, ya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Baik, kita akan membuka firman Tuhan di Yesaya 38 ayat 18 sampai 19. Boleh minta multimedia untuk menampilkan agar kita baca bersama-sama untuk kita saling belajar. Bisa ditampilkan? Yesaya 38 ayat 18 sampai 19. Di situ dikatakan, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Baik, dalam kitab Yesaya yang kita baca tadi, dikatakan bahwa dunia orang mati tidak dapat memuji Allah yang hidup. Itu bukan dikatakan untuk orang yang mati secara fisik, tetapi secara rohani. Karena begini, Allah adalah roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tentu saja hal ini berbicara tentang seseorang yang keadaan rohnya hidup, yaitu jika roh orang tersebut terhubung dengan Allah atau terkonek dengan Allah melalui pimpinan Roh Kudus. Hanya orang yang dipimpin oleh Roh Allah yang disebut anak Allah. Dan dituliskan kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Itu di Wahyu ya, Wahyu 3 ayat 1 tadi. Kalau mau ini, kalau enggak nanti baca di rumah enggak apa-apa, kita ini biar menghemat waktu. Wahyu 3 ayat 1 bisa dibaca di situ. Ini tentang jemaat di Sardis ya. Di sini dikatakan dalam pandangan Tuhan terhadap jemaat di Sardis, mereka telah mati secara rohani. Sejarah mencatat bahwa kehidupan jemaat Tuhan di Sardis adalah tanpa kesulitan. Mereka tanpa tantangan iman dan tidak ada penganiayaan karena mereka hidup dalam kenyamanan dan serba cukup.
bahkan kemewahan karena daerah itu adalah kota perdagangan yang besar. Secara lahiriah tampaknya mereka hidup atau eksis ya, aktif serta memiliki pencapaian dan keberhasilan dalam pelayanan yang terkenal baik, bahkan mungkin bisa juga memberkati. Bisa jadi mereka memiliki bentuk penyembahan yang menarik, tetapi bukan karena kuasa Roh Kudus dan kemurnian dari penyembahan mereka. Pada saat orang mengalami masa nyaman, zona nyaman, orang itu akan susah juga untuk men-trigger dirinya untuk melakukan hal yang memproses diri dia lagi. Kan ini orang, dimana kalau orang sudah merasa punya uang, punya kenyamanan, tidak ada tantangan, tidak ada halangan, cenderung orang seperti ini bisa jauh dari Tuhan. Maka sebab itu setiap kita anak-anak Tuhan, kenapa? Setiap kita pengikut Tuhan mengalami hal yang namanya kesukaran, tantangan, dan lain sebagainya. Tuhan tahu supaya kita melalui proses inilah kita semakin hari, kita semakin membangun diri kita untuk terus menghadap Tuhan, datang kepadanya. Seperti kita lihat juga perumpamaan tentang orang kaya yang datang kepada Yesus. Semua hal sudah dia lakukan. Tapi satu hal yang sulit bagi dia dilakukan adalah menjual hartanya bagikanlah kepada orang miskin. Makanya ada firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Makanya pada saat kekayaan, kenyamanan itu datang kepada kita, kadang kita sadar atau tidak sadar, kadang kita bisa terlena. Dan kadang kita bisa lupa juga. Hal ini cukup membahayakan kita. Makanya Tuhan menegur jemaat di Sardis ini karena mereka sudah tidak bersekutu lagi sehingga mereka melakukan hal yang bertentangan dengan maunya Tuhan. Terus di sini Tuhan Yesus melihat sesuatu yang sangat dalam, yaitu keadaan batin dan hati jemaat di Sardis yang ternyata tidak ada kehidupan di dalamnya. Jemaat Tuhan di Sardis telah mati secara rohani, tidak akan dapat menyembah Allah yang hidup karena Allah yang hidup tidak bersemayam di antara orang mati. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Alkitab mencatat sebagian keadaan yang disebut sebagai dunia orang mati. Orang yang percaya akan harta benda dan memegahkan diri dengan banyak kekayaan mereka yang tadi, seperti yang tadi kita dengar ya. Ketika orang sudah mulai punya duit, mulai kaya, yang akan ditimbulkan yaitu kadang kesombongan dan memanfaatkan kekayaannya untuk melakukan hal yang tidak baik juga. Kadang juga memberi dan iming-iming menghasilkan profit juga, ada yang seperti itu. Tapi kita anak-anak Tuhan berbeda dengan orang-orang seperti ini. Kita anak Tuhan walaupun kita dikasih berkat, tapi kita juga memberkati. Itulah anak-anak Tuhan bedanya di sini. Ini ada 7 ya. Yang kedua itu orang yang percaya kepada dirinya sendiri dan gemar akan perkataannya sendiri. Mazmur 49:13, nanti bisa baca di rumah. Orang seperti ini menolak atau meremehkan serta tidak mengasihi firman kebenaran. Terjadilah hal yang namanya kesombongan ya di sini ya.
orang yang terlalu percaya diri. Yang ketiga, di sini orang fasik atau orang jahat. Mereka ngerti firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukannya. Bahkan mereka tidak mengindahkannya. Ciri-cirinya memiliki roh keagamawian yang munafik. Tidak mau mengenal pribadi Allah. Keji, membenarkan diri, serakah, gemar mencari kesalahan orang lain, lebih mementingkan adat istiadat dan peraturan duniawi daripada firman Tuhan secara lahiriah. Beribadah tetap memungkiri. Inilah sifat-sifat orang yang keadaannya disebut dunia orang mati atau mati rohaninya. Memungkiri kekuatannya, mencari kesucian hanya secara lahiriah saja. Mengajarkan firman tetapi tidak melakukan. Memuliakan Allah dengan bibir saja tapi hatinya jauh. Gila hormat membujuk orang untuk berdosa. Murtad, berdusta, mencemooh, tidak ada penguasaan diri. Inilah yang dilakukan orang fasik ya. Persinahan secara rohani dan fisik. Orang yang berzina secara rohani adalah orang yang jauh dan meninggalkan Tuhan. Itu tanda-tanda kematian rohani ya. Orang yang hidup dalam kebodohan, tidak berakal budi, tidak mempunyai hikmat dan pengertian. Itu bisa dibaca nanti di Amsal 9 ayat 18 dan Amsal 15 ayat 24. Orang yang mempunyai hikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan orang yang memiliki pengertian hati adalah orang yang mengenal yang Maha Kudus. Sifat yang keenam adalah orang yang menyembah berhala. Ini jelas kekejian bagi Tuhan ya, menyembah berhala. Sikap pemberontakan dan durhaka juga adalah sama seperti dosa tertenung, kedigilan, atau kekerasan hati adalah sama seperti penyembah berhala. 7 yaitu kesombongan. Kesombongan dalam bentuk kesombongan ini adalah banyak, misalnya mengasihani diri sendiri, segala bentuk kepahitan, tidak mengampuni, perasaan rendah diri, merasa lebih berkarunia, merasa lebih dipakai oleh Tuhan, oleh Allah, tidak suka dikonfrontasi dengan kebenaran, tidak suka menerima kritik yang membangun, tidak mau belajar, tidak mau bekerja sama dengan orang lain, yang kemampuannya kurang dari dirinya, dan sebagainya. Allah sangat menentang orang yang congkak, orang yang meninggikan diri akan direndahkan ke dalam dunia yang paling bawah. Ke dalam dunia orang mati dan dunia orang hidup memiliki dua keadaan habitat yang berbeda. Dan sangat bertolak belakang, ada orang hidup tidak akan dapat tinggal dan bertahan di habitat dunia orang mati. Jelas ya. Dan begitu pula sebaliknya, jalan hidup orang yang berakal budi, orang yang hidup, yang mengenal Tuhan, akan menuju atas karena ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Orang yang hidup akan memilih untuk memikirkan perkara-perkara yang atas, yang di atas, yaitu perkara-perkara yang berlaku dalam kerajaan sorga. Sebaliknya orang yang mati rohani akan memilih memikirkan perkara-perkara duniawi dan kedagingan yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dapat dibaca di 1 Korintus 6, 9 sampai 10 di situ. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita di sini dituntut adalah kita harus taat
setia di dalam mengikuti Tuhan, apapun permasalahan pergumulan kita tidak usah ragu untuk menghadap, untuk terus berserah kepada Tuhan, dan seperti yang dilakukan saat ini, yaitu untuk membantu kesembuhan Bapak Yongki dengan puasa dan doa, itu bagus. Itu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan juga. Karena Tuhan senang dengan setiap anak-anaknya yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita harus selalu taat dan setia, karena di dalam ketaatan akan membawa sukacita. Dan sebaliknya, ketidaktaatan akan membawa duka, yang tentunya akan menyusahkan diri kita ke depannya. Ya, kita harus tetap kuat, tetap semangat, apapun permasalahan, pergumulan kita hadapi saat ini, kita harus tetap kuat, tetap berserah, tetap berharap hanya kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan kita. Sebab di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Apapun permasalahan pergumulan kita, berserahlah kepada Tuhan. Teruslah datang kepadanya. Bersandar dan berharap kepada senantiasa. Karena sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami boleh belajar akan firman-Mu. Bila firman-Mu ini Tuhan terus menolong setiap kami firman-Mu boleh termanifestasi dalam kehidupan kami, sehingga iman kami boleh terus kuat, bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, apapun permasalahan pergumulan yang setiap anak-anak-Mu hadapi, Tuhan punya solusinya. Kami serahkan sepenuhnya pemerintahan kuasa-Mu, di dalam berkat nama Yesus Kristus kami berdoa untuk syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada WL, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Terima kasih. Firman-Nya Pak Darman. Saya serahkan kepada Verlin. Ya, shalom semuanya. Dengar ya suaraku ya. Sebelumnya terima kasih buat WL yang telah disampaikan oleh Ibu Melin, kemudian renungan yang sungguh luar biasa yang telah dibawakan oleh Adam. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai ke dalam sesi ayat hafalan. Mungkin ada yang mau duluan, ada yang mau respon atau open mic. Gio udah siap nih, ayo Gio. Soalnya baterainya sudah lowbat. Baterainya sudah lowbat, pakai. Gio dulu. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Oke. Bersemayam di rumah. Dia bersemayam kadang suka lupa sih. Oke, sekarang maknanya ya. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Ibu Vera dan Gio. Terima kasih. Oke, selanjutnya siapa nih? Makasih. Tante Ona sudah siap nih, sama Asin. Oke, Adi dulu. Oh. Ya, shalom. Ayatnya di Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Amin.
Amin. Oke, selanjutnya Atin. Ya, Mazmur 26 ayat 8. Tuhan aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Oke. Oke, terima kasih Atin. Iya, Abangnya kemana nih? Ci. Abangnya lagi nolongin orang tuh. Jadi enggak, abang libur. Oh, abangnya libur dulu. Oke deh. Oke, next time abangnya ikut ya. Oke. Oke, terima kasih Tante Ona dan Atin. Iya, Cici. Oke, selanjutnya Tante Lipong. Ya, Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta padamu. Rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Oke. Oke, Amin. terima kasih Tante Lipong. Sama. Oke, selanjutnya ada siapa nih? Kalau nggak ada ini aku. Apakah Pak Yongki sudah siap? Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Oke. Tuhan. Oke, selanjutnya. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Amin. Amin. Oke. Sambil nunjukin gigi ya. Oke. Oke, terima kasih Gracia. Grace ya? Gracia apa Grace ya? Kasih jempol dong, Cece, jempol. Mantap. Oke, mantap. Oke, terima kasih Pak Yongki dan Gracia. Ya, oke. Memberkati. Oke, selanjutnya ada Ibu Hasmi. Oh, belakang-belakangan nih kayaknya nama Nini. Oke, boleh untuk langsung ayat hafalan? Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Amin. Oke, terima kasih. Mungkin mau langsung dilanjut oleh Cini. Cini mau sekalian untuk ayat hafalan? Masih di mute, Cini. Masih di mute, Cini. Oh, masih di mute. Aku masih belum bisa dengar suaranya. Mungkin bisa di open mic dulu. Siapa Verlin? Kita ya? Cininya kayaknya lagi ini. Oke. Oh, Cini. Oke, Cini dulu, Melin, bentar ya. Siapa dulu ini? Cini dulu, kita menunggu Cini ini. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Oke, terima kasih Cini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya keluarganya. Ayo, siapa dulu? Bapak. Bapak dulu, Bapak.
Mazmur 26 ayat yang ke-8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Terima kasih. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta tempat kediaman-Mu. Tempat kediaman-Mu dan tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Amin. Oke, selanjutnya. Mazmur 26 ayat 8, Tuhan aku cinta rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Melin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya. Ami sudah siap? Oke. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Amin. Oke, terima kasih Ami. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Selanjutnya tadi ada Devin ya, katakannya. Shalom. Halo Devin. Mazmur 26 ayat 8. Aku cinta pada Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Amin. Oke, amin. Oke, selanjutnya namanya. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Amin. Oke, Devinanya? Devinanya lagi main di Oh, rumah. lagi main. Oke deh, kalau apa. Oke, terima kasih Bu Jenny dan Devin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya Ali Falcon. Tadi udah angkat tangan ya? Boleh diampun dulu. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah-Mu, tempat kediaman-Mu, dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Oke. Terima kasih Ai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, selanjutnya. Warga Padarman. Warga Padarman, apakah sudah siap? Shalom. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Terima kasih. Thank you. Arigato. Selanjutnya, Ibu Ana. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Amin. Oke. Selanjutnya siapa tuh? Oh, Fani. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Oke, thank you, Fani. Thank you. Selanjutnya. I love you. I love you. I love you, Kata Nathan. I love you, Jesus. Juga sayang sama Nathan. Ayo. Tuhan, aku cinta. Mazmur. Mazmur dulu, Mazmur 26 ayat 8. 26 ayat 8. Dan aku cinta pada Allah-Mu, Rumah kediaman.
dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Oke. Oke. Ayo Nathan, I love you punya nih. I love you Jesus. Aduh, Nathan jangan. I love you Jesus. Deep down in my heart. Cepat dong. Nathan kan bisa. Mazmur, jangan kayak gitu dong, yang benar. Ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Bersemayam. Oke, thank you Nathan. Bersemayam ya, bukan mie ayam loh ya. Oke, terima kasih buat keluarga Padarman. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya sudah ada Ibu Mila nih di depan kamera. Ibu Mila. Ibu Mila sudah siap buat ayat hafalan? Masih belum, Ibu Mila. Oh, suaraku kecil ya? Oke. Enggak kok, suaraku nggak kecil. Oke. Keluarga Ibu Mila sudah siap? Siap, Ci. Suaranya kecil soalnya. Suaraku kecil ya? Iya, Ci. Suara saya kedengaran, Ci. Pakai laptop soalnya ini suaranya. Dengar, Bu Mila. Kamu dulu, Mama dulu. Mama dulu. Mazmur 26 ayat 8. Lupa jadi aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Tuhan dulu, Bu Mila. Oh iya, Mazmur 26 ayat 8. Aku cinta. Kamu duluan deh, aku jadi ngeblank sih aku. Julia jangan dibuat maminya ngeblank dong. Iya, Jangan Tuhan dulu. marah-marah dong, Mama. Udah, kamu dulu deh. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Oke. Ulang sih. Oke. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Amin. Oke, amin. Oke, terima kasih Bu Mila dan Julia. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya. Apa sih? Apa sih? Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kediaman-Mu bersemayam. Kemuliaan-Mu bersemayam. Oke. Selanjutnya mana nih? Cici. Tidur. Udah tulis dulu. Oke deh. Ya, terakhir keluarga saya. Mama, tempat dulu. Mazmur 26 ayatnya yang ke-8. Tuhan, aku cinta pada rumah-Mu, kediaman-Mu, dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Oke, selanjutnya. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Oke, terakhir aku. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat
kemuliaanmu bersemayam. Itu Divina loh. Divina. betul oke. Divina sudah ada nih. Divina mau ayat hafalan? Hah? Mau. Oke. Ya, Mazmur. Mahmud panggil. 26 ayat 8. Tuhan pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu Oke. Oke. Terima kasih Devina. Sarangionya mana sarangionya? Sarangio. Oke, thank you Devina. Tuhan Yesus memberkati. Oke, untuk ayat hafalan di hari Senin ada di mana? Pak Dharma? Untuk ayat hafalan untuk hari Senin ada di mana ya Pak Dharma? Untuk ayat hafalan di hari Senin, Pak Darman apakah ada? Pak Darman. Oke, mungkin jaringannya lagi kurang baik ya. Oke, selagi menunggu. Untuk ayat hafalan ada di mana ya Pak Darman? Roma 8 ayat 14, Berlin. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Oke. Selagi nunggu ini aku koneksinya kurang bagus. Kalian dulu ya pengumuman dulu deh. Ya, shalom saudara. Sambil menunggu ayat hafalan ditampilkan, ada beberapa hal yang pengumuman pada malam hari ini. Yang pertama, ya kami mengajak untuk berdoa puasa yang tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Darman. Ini kita berpuasa, berdoa untuk kesembuhan Pak Yongki, di mana lensa matanya mengalami gangguan. Dan analisa dokter ini harus dioperasi. Jadi kita bersatu hati untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita serahkan, biarlah Tuhan yang mempunyai otoritas di dalam kehidupan Pak Yongki. Kita percaya Pak Yongki dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa pada saat nantinya, saudara ya. Lalu yang kedua, doa puasa pun untuk sewa ruko, saudara, biar Tuhan pun memegang kendali dari gereja Betani Jemaat Immanuel. Biarlah Tuhan yang mempunyai otoritas dilancarkan segala-galanya, di mana rencana di hari Sabtu ini saya akan bertemu dengan pemilik rukonya. Dari harga ya udah 80% kita setuju, saudara. Tinggal nanti kita lihat dalamnya. Ya, nanti kita rencana di bulan Oktober mungkin kita baru bisa ibadah onsite, karena di bulan September ini saya pun harus mengurusi
bagian dalamnya ya mungkin panggung, lalu pasang AC ya. Dan nanti di bulan Oktober rencananya kita buat, kalau dilancarkan ini di bulan Oktober kita onsite saudara ya. Lalu yang selanjutnya di tanggal 25 Oktober sampai tanggal 27 Oktober. Nah, ini kami akan berangkat ke sidang MPS Sinode, saudara, ya ke Surabaya. Jadi tanggal 25 sampai 27 Oktober. Di mana tanggal 25 ini akan diadakan sidang MPS, yaitu sidang Majelis Pekerja Sinode. Di tanggal 25 ini ya hanya pejabat saja yang menghadiri. Nah, bagi saudara yang ingin menghadiri atau ikut untuk acara selanjutnya diperbolehkan ya. Jadi kalau seandainya saudara mau rindu ikut ya nanti bisa menghubungi kita ya, atau ke Ibu Mary atau ke saya ya, di mana rencananya saya berangkatnya ya pakai kereta saudara ya. Mungkin hari Seninnya tanggal 24-nya kita berangkat saudara ya. Hari Senin atau hari Minggu ya. Nah, lalu yang keempat, bagi saudara yang memerlukan dukungan doa, saya sudah share ke gereja di grup gereja. Bagi saudara yang ingin memerlukan dukungan dalam doa, tolong di-share fotonya ya. Mungkin saudara ingin mendoakan anak, ya anaknya, foto anaknya. Lalu kerinduan saudara apa? Saudara tolong dituliskan di foto itu. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya saya sebelum buka puasa, saya membuka ibadah untuk menjelang buka puasa itu 5:30. Jadi pujian penyembahan itu saya bawa ke dalam hadirat Tuhan. Ya, jadi saat ini yang saya dapat bawakan ke dalam hadirat Tuhan itu pergumulan Pak Yongki dan pergumulan gereja kita ya untuk ibadah onsite. Nah, bagi saudara yang ingin kerinduan untuk dukungan doa, silakan kirimkan foto itunya kerinduannya apa saudara ya, nanti saya bawa ke dalam hadirat Tuhan. Jadi semua saya serahkan kepada Tuhan, biarlah otoritas Tuhan yang menjamah kita semua. Amin saudara. Itu saja beberapa hal pengumuman. Biarlah semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya kembalikan kepada WL. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Terima kasih buat semuanya untuk ayat Roma 8 ayat 18. Itu Pak Dharma? Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Oh, 14. Ya? Iya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Betul, ini ayat apanya, Pak Dharma? Apakah benar ini ayat hafalan untuk hari Senin? Iya, betul. Oke, ini adalah ayat hafalan untuk hari Senin di Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini bisa dicatat nanti di hari Senin kita akan ayat hafalan di Roma 8 ayat 14. Oke, karena waktunya juga sudah dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh
Ko Patrick. Saya lihat apakah ada. Sebelum kita tutup dalam doa syafaat, apakah ada yang mau didoakan? Mungkin buat anak-anak yang lagi PTS. Terus Matthew masih belum dapat PKL ya untuk anak? Hari Senin PTS. Ya, Kim, masih cari tempat. Oh, masih cari tempat. Oke. Bentar lagi akan PTS. PTS, oke. Buat Ini anak-anak yang mau PTS atau lagi PTS, yang saat ini masih lagi PTS, Michelle, terus sama satu lagi siapa ya? Gio sekarang lagi PTS ya? Enggak, hari Senin. Yang sekarang, oke deh. Jenny sama Angel lagi PTS minggu ini sama anak-anak yang akan bulan ini akan melakukan PTS. Kemudian juga minta dukungan doanya untuk kesehatan Mas Pak Yongki, kemudian untuk ruko, untuk pembelian ruko gereja kita teman-teman. Itu aja untuk doa yang akan didoakan pada malam. Aku persilahkan untuk berdoa. Ya, yuk mari bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan. Kami telah selesai ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan, dan juga sudah mendengarkan firman yang telah disampaikan ya Tuhan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau yang telah memberkati ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan ya Tuhan untuk bisa berada dalam satu komunitas ini ya Tuhan, Jumi. Tuhan Engkau selalu memberkati kegiatan-kegiatan ibadah kami ke depannya ya Tuhan. Bapa, kami mau menaikkan doa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan, di mana anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sedang mengikuti PTS ataupun yang akan nanti mengikuti PTS ya Tuhan, berikanlah mereka kemampuan dan kepandaian ya Tuhan. Segala apapun yang dibutuhkan anak-anak ini Tuhan, Engkau cukup dan Engkau selalu berkati ya, karena anak-anak ini bisa melewati PTS ini dengan sempurna dan selalu mendapatkan berkat daripada Engkau selalu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kesehatan dari Pak Yongki ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup menyembuhkannya ya Tuhan, apapun yang dialami Pak Yongki ini ya Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah dokter yang sanggup menyembuhkan ya Tuhan. Karena di dalam nama-Mu ya Tuhan, kuasa segala penyakit dipatahkan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Pak Yongki bisa sehat kembali ya Tuhan, dan bisa terus memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami juga mohon untuk kesehatan para jemaat yang belum bisa hadir maupun saat ini Tuhan, Engkau selalu memberikan kesehatan selalu ya Tuhan, sehingga kami bisa terus ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Bagi yang sakit ya Tuhan, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan membiarkan kami bersakit-sakitan ya Tuhan, tapi Engkau akan menyembuhkan kami ya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, kerinduan kami ya Tuhan, untuk bisa mempunyai sebuah ya Tuhan, di mana kami akan gunakan untuk melakukan ibadah secara onsite ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kapasitas kami mungkin terlihat mustahil, tapi bagi-Mu tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Engkau pelan-pelan ya Tuhan, tapi kami pasti ya Tuhan, Engkau telah menunjukkan ya Tuhan satu persatu ya Tuhan jalan kemuliaan Engkau ya Tuhan, jalan kemuliaan yang penuh dengan harapan kami ya Tuhan. Kami mau selalu bersatu ya Tuhan untuk selalu memuji dan memuliakan Engkau, dan Engkau juga ya Tuhan yang selalu menyertai kami dan memberikan kami petunjuk, pertolongan yang support daripada Engkau ya Tuhan. Bapa, berkati setiap kegiatan kami ya Tuhan, ibadah fellowship ya Tuhan, maupun ibadah doa puasa ya Tuhan, ibadah doa puji Sabtu, ibadah youth, ibadah raya ya Tuhan, maupun ibadah nanti ya ke depan ya Tuhan, mungkin ada ibadah retret, ibadah padang, ibadah Natal, akhir
tahun, tutup tahun ya Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap apapun yang kami lakukan, kami hanya mau menyenangkan hati Engkau dan karena Engkau selalu Tuhan. Berkati juga ya Tuhan keluarga kami ya Tuhan, di mana tempat tinggal kami berada. Engkau selalu memberikan berkat yang berkelimpahan atas segala tempat tinggal yang kami tinggali ya Tuhan. Karena berkat-Mu tidak akan pernah ada habis-habisnya ya Tuhan. Dengarkan ya Tuhan doa-doa kami ya Tuhan, pergumulan setiap kami ya Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu ya Tuhan apapun yang dihadapi persoalan dan pergumulan daripada hamba-Mu ya Tuhan, tapi Engkau yang terlebih tahu ya Tuhan. Engkau yang akan memberikan kami pertolongan ya Tuhan. Engkau yang memberikan kami petunjuk ya Tuhan atas pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan, bersama Engkau ya Tuhan. Pergumulan dan persoalan kami itu terlihat lebih kecil, Engkau yang terlebih besar daripada semua. Bapa, sebentar sebelum kami ya Tuhan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan, kami siap ya Tuhan untuk membuka hati kami Tuhan, untuk menerima segala berkat yang tercurah daripada di surga. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu ya Tuhan telah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Andreas Adi ya Tuhan, dimanapun beliau berada ya Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu sempurna ya Bapa. Biarlah Engkau pakai ya Tuhan untuk kemuliaan nama Engkau, segala kegiatannya, aktivitasnya ya Tuhan, kesehatannya Engkau berkati ya Tuhan. Keluarga besarnya ya Tuhan, Engkau lindungi ya Bapa, begitu juga dengan anak cucu mantunya ya Bapa. Damai sejahtera akan tercurah di tengah-tengah keluarga besar Bapak Pendeta Andreas Adi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan pada malam hari ini kami siapkan hati kami, karena kami percaya Engkaulah yang memberkati kami semua. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang taat setia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah studi pelajaranmu, diberkatilah orang tuamu, mertuamu, dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berfoto yang dipimpin oleh Noel. Mana anak-anak? Gracia. Ayo semuanya merapat, berkumpul dulu dan buka kameranya, ayo. Ayo semuanya dibuka kamera. Ayo Grace, Devina. Oke. Ya, Abang Noel pimpin. Sudah bisa dimulai? Ya, sudah. Oke, yuk. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berfoto terlebih dahulu. Mari saudara, mana jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Sekali lagi. Oke, sama-sama. Karena love-nya 1, 2, 3. Saraneo. Oke, terima kasih. Dadah semua. Semuanya. Dadah. Gracia dan berkati. Izin live ya, selamat beristirahat. Tuhan Yesus berkati.